Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di YouTube channel Learning Beyond. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini. Ingat, selalu cuci tangan, pakai sabun, dan pakai masker saat bepergian keluar rumah supaya tidak terkena virus corona. Oke, saat ini kita akan belajar bersama untuk materi yang baru, yaitu pembagian bilangan bulat. Yang akan kita pelajari saat ini lebih banyak ke konsep dasar dulu. Jadi jangan bosan ya, karena kita akan belajar konsepnya dulu. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita belajar. Lingkup materi yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua notasi dasar pembagian, yang ketiga adalah jenis pembagian, yang keempat tanda hasil pembagian, yang kelima sifat pembagian bilangan bulat. Konsep dasar pembagian. Nah, kita harus tahu pengertiannya dulu. Pembagian adalah pengurangan dari bilangan pokok dengan pembagi sampai hasilnya 0, dan hasilnya adalah banyaknya pembagi yang digunakan. Jadi dengan lebih singkat, pembagian adalah pengurangan yang berulang hingga hasilnya 0. Notasi dasar pembagian: jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C, atau dalam bentuk pecahan A per B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Jenis-jenis pembagian. Kali ini saya hanya mengajarkan 4 jenis, tapi pendalamannya berada di video yang selanjutnya. Yang pertama, cara pembagian menggunakan pengurangan sampai hasilnya 0. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, pembagian berekor. Yang keempat, pembagian dalam bentuk pecahan. Tanda hasil pembagian ada 4. Jika positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Yang keempat, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kesimpulan dari tanda hasil pembagian ada 2. Yang pertama, hasil bagi untuk 2 bilangan bulat yang mempunyai tanda yang sama, hasilnya positif. Yang kedua, hasil bagi 2 bilangan bulat yang mempunyai tanda berbeda, hasilnya negatif. Sifat pembagian bilangan bulat ada 6. Yang pertama adalah tidak bersifat tertutup. Kita lihat dulu pengertian dari sifat tertutup. Sifat tertutup adalah sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 15 dan 3 merupakan bilangan bulat. Hasilnya yaitu 5 juga bilangan bulat. Kemudian contoh yang kedua, 4 dibagi 3. 4 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat. Tapi hasilnya berapa? Apakah bulat juga? Bukan. Hasilnya bukan bulat. Oleh karena itu, jika hasilnya bukan bulat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 4 dibagi 3 tidak bersifat tertutup karena hasilnya tidak bulat. Yang kedua, tidak bersifat komutatif. Untuk memahami sifat ini, kita cek dengan menggunakan contoh. Yang pertama, contohnya adalah 20 dibagi negatif 10. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Contoh yang kedua, negatif 10 dibagi 20. Hasilnya adalah negatif juga, karena negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Tapi hasilnya 0,5.
Apakah yang contoh pertama dan kedua hasilnya sama? Tidak. Berarti ini tidak bersifat komutatif. Jadi dengan demikian 20 dibagi negatif 10 hasilnya tidak sama dengan negatif 10 dibagi 20. Sehingga pada pembagian tidak bersifat komutatif. Dan yang ketiga, tidak bersifat asosiatif. Untuk memahami sifat tidak bersifat asosiatif ini, kita beri contoh. Yang pertama adalah 12 dibagi 6 yang di dalam kurung, kemudian dibagi lagi 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 2, hasilnya 1. Contoh yang kedua, 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2 menjadi 12 dibagi 3, hasilnya 4. Contoh yang pertama dan yang kedua hasilnya berbeda. Dengan demikian 12 dibagi 6 yang di dalam kurung kemudian dibagi lagi 2, hasilnya tidak sama dengan 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2. Sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Sifat pembagian yang keempat, tidak bersifat distributif. Untuk memahami ini kita beri contoh. Yang pertama ada untuk penjumlahan dan yang kedua untuk pengurangan. Untuk penjumlahan terlebih dahulu, 30 dibagi dalam kurung 10 dibagi 5, hasilnya adalah 30 dibagi 15 sama dengan 2. Kemudian bawahnya lagi 30 dibagi 10 yang di dalam kurung dulu, kemudian ditambah di dalam kurung 30 dibagi 5, hasilnya adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Sudah berbeda jawabannya. Kemudian yang B pada pengurangan, 20 dibagi dalam kurung 10 dikurangi 5, hasilnya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Contoh selanjutnya, di dalam kurung 20 dibagi 10 dikurangi dalam kurung 20 dibagi 5, hasilnya 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita tahu jawabannya semua berbeda. Dengan demikian 30 dibagi 10 dibagi 5 tidak sama dengan dalam kurung 30 dibagi 10 ditambah dalam kurung 30 dibagi 5, dan 20 dibagi dalam kurung 10 dikurangi 5 tidak sama dengan dalam kurung 20 dibagi 10 dikurangi dalam kurung 20 dibagi 5. Sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat distributif pada penjumlahan maupun pengurangan. Yang kelima, pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalnya 5 dibagi 0 sama dengan P. Jika kita balik adalah 0 dikalikan P, hasilnya 5. Kita sambil berpikir, tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 dikalikan P sama dengan 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A, di mana A dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian yang keenam, pembagian bilangan bulat oleh 0. Misalnya 0 dibagi 3 sama dengan N. Atau jika kita balik menjadi 3 kali N sama dengan 0. Pengganti N yang memenuhi 3 kali N sama dengan 0 adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A berlaku bahwa 0 dibagi A hasilnya 0. Demikian pembelajaran kita saat ini. Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ada 5. Yang pertama, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kedua, pembagi tidak boleh 0. Yang ketiga, tanda hasil pembagian harus diperhatikan supaya tidak salah. Yang keempat, pembagian memiliki 6 sifat. Yang kelima, pembagian memiliki minimal 4 alternatif cara kerja. Caranya sebetulnya banyak, tapi yang saya akan berikan ada 4 alternatif. Tapi di video kali ini kita belum mempelajari satu-satu alternatif tersebut. Di video pembelajaran selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah,
Begitulah pelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat, rajin berlatih, dan selalu memohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan dalam belajar. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.